Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surahul Azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah berada tanggal 1 Maret 1442 Hijriah, bertepatan dengan 27 Rajab 1443 Hijrah. Dengan terus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kualitas takwa kita semakin baik di sisinya, serta kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terjauh dari berbagai musibah, termasuk sekarang ini masih ada Omicron COVID. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan hari ini 27 Rajab, lazim di mana-mana kita umat Islam sering memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi surat Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Muqaddas, pada malam hari, dan kami berkati sekelilingnya. Semoga dengan peristiwa ini kita menjadi akidah iman kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Isra ini terdapat berbagai riwayat kisah bahwa Isra ini ada yang menyebut di dalam tafsir itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada juga yang menyebut 16 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang jelas bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah perlakuan tindakan dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tidak bisa orang membantahnya, lemah orang membantahnya, sehingga disebut dengan mukjizat. Fi'lun aw aqwalun khariqul adah, yang di luar kebiasaan dan diturunkan kepada Nabi sehingga dia menjadi mukjizat. Kepada orang-orang tertentu diberikan juga karamah namanya. Karamah lazimnya tidak seperti itu, tetapi terjadian seperti itu. Barangkali kita masih ingat di Kabupaten Padang Pariaman dulu Angku Saleh namanya. Angku Saleh ini saya tahu dan melihat setiap hari Sabtu lazimnya dia lalu di depan rumah menuju Kampung Sohalie, Nagarian Duriang. Hari hujan pun dia tidak berpayung dan dia tidak basah. Menyeberang sungai kakinya tidak basah. Kalau dia
belanja menawar barang orang, ditawarnya umpamanya 100.000, kata penjual belum jual yang sehari itu orang tidak jual beli itu kharil qu'adah juga. Kaum muslimin, di dalam surat Isra yang kita bacakan tadi, subhanalladzi, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Di Muhammad bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dan kami berkati di malam itu sekelilingnya dari Mekah dan Madinah, Mekah dan Masjidil Aqsa. Kaum muslimin dah meriwayat, sewaktu Nabi tidur di tempat keliling Ka'bah itu, ada semacam tempat kelilingnya itu yang sekarang orang beribut-ribut untuk mencium Hajar Aswad. Nabi Muhammad tertidur di sana, kemudian 3 kali dibangunkan oleh malaikat Jibril, sekali, 2 kali, sampai ketiga kali dia bangun. Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Setelah keliling Ka'bah 7 kali, kemudian sudah menunggu semacam kuda, semacam keledai, burak namanya, disuruh oleh malaikat Jibril, hai Muhammad, naiki burak ini. Burak itu hurufnya ba, ra, qaf, besar. Bark itu artinya kilat. Muhammad naik ke kuda itu yang didamping oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malam itu juga sampai di Masjidil Aqsa. Di dalam riwayat, mudah-mudahan kita semua sudah paham dan membacanya, dalam riwayat itu sudah ada nabi para menunggu di sana, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa dan seterusnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengimami salat, kemudian Nabi Muhammad disuruh oleh malaikat Jibril naik ke atas langit, ke Sidratil Muntaha melalui 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya, setiap itu ditanya, setiap langit pertama, 2, 6 Nabi Muhammad mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab, siapa engkau? Saya Muhammad. Kemudian sampai 6 ditanya juga, siapa engkau? Saya Muhammad. Kemudian sampai Nabi Muhammad menerima perintah yang kita sebut dengan salat. Secara berurutan, perintah salat itu 50 kali sehari semalam. Akhir Nabi Musa mengatakan, tidak mampu umatmu, nanti umatmu lemah. Akhir menjadi 5 kali sehari semalam seperti yang kita kerjakan ini. Disuruh juga Nabi Muhammad menemui Allah. Kata Muhammad, saya sudah setujui dan saya malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhir jadilah sembahyang ini 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu yang saya katakan kepada kita semua, soal kita beragama yang menyangkut dengan akidah, yang menyangkut dengan ibadah, dia ada al-Islam, akidah wa syariah. Akidah itu soal mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu pelajaran disebut dengan kajian ilmu kalam, teologi. Teologi ini ada yang rasional dan ada yang irrasional. Ya, seperti kita sembahyang ini menghadap kiblat, kita baca perkataan, perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram, akhir dengan salam. Itu logika, diterima akal.
Ada yang tidak logika. Seseorang bila setelah meninggal dunia masuk kubur, di dalam akidah kita, di dalam kubur itu ada pertanggungjawaban amal ibadah kita. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Jika amalnya baik dibalas baik, jika amalnya jahat dibalas jahat. Itu di alam barzakh. Inilah terjadi perbedaan antara mutasawwifin dengan para ahli mempergunakan akal, filosof. Kata filosof, tidak diterima akal orang yang sudah meninggal dunia nanti diazab di akhirat. Tidak diterima akal orang yang sudah meninggal dunia, apalagi kita kali kubur yang adanya tulang belulang, sedangkan fisik yang lain bersama daging dan lain sebagainya tidak ada lagi. Mana mungkin itu ada azab, kata filosof. Kata mutasawwifin di antara Ghazali, di dalam Al-Quran kita itu diazab manusia. Manusia itu dari dua unsur jasmani dan unsur rohani. Ini unsur jasmani, ini yang kita lihat ini. Ada kaki, ada tangan, ada di kepala. Ini jasmani. Waktu kita meninggal dunia, semuanya sudah hilang kecuali roh sudah diambil oleh Allah SWT melalui malaikatnya. Kalau begitu kata filosof, mana mungkin orang akan diazab di alam barzakh. Kata Al-Ghazali, Tuhan mampu menciptakan sesuatu dari tiada kepada ada. Kita dulu tiada, kemudian hidup di dunia menjadi ada, masuk ke dalam barzakh, tidak ada lagi. Yang ada hanya tulang belulang saja. Kata Al-Ghazali, Tuhan bisa menciptakan sesuatu dari substansi yang tidak ada menjadi ada. Apalagi substansinya sudah ada. Ada jasmani, ada tulang, ada daging, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan, ada semuanya. Gampang bagi Tuhan. Seperti yang ada dalam surat Yasin, Iza rawwahu syai'a an yakula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu, kun adalah kamu, fayakun maka adalah dia. Pada saat fayakun itulah Allah kirim malaikat untuk memberikan azab, memberikan penghargaan, yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas dengan jahat. Ini logika. Tapi orang Islam percaya ini. Kalau orang Islam tidak percaya, maka salah satu akidah kita percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Kalau kita percaya kepada Allah, Allah mengatakan kun fayakun, akidah kita ada di sana. Kalau kita percaya bahwa di alam barzakh, di alam akhirat, di dunia, kemudian alam barzakh, Allah mengatakan bahwa di alam barzakh itu kita diminta pertanggungjawaban kita. Amal baik dibalas baik, amal jahat dibalas jahat. Kita yakin itu, dan itulah akidah kita. Al-Islam wa al-khudu' wal inqiyad. Islam itu tunduk dan patuh, kita patuh seperti itu. Bagi orang yang mengutamakan akalnya tidak percaya seperti itu dia. Itu para filosof itu. Kita bukan beramal dengan paham filosof, tapi beramal dengan amalan mutasawwifin ahli tasawuf, bahwa kita nanti di alam barzakh kita dihidupkan dan kita diminta pertanggungjawaban. Contoh yang kedua, ini itu dalam bidang akidah. Terjadi dialog antara aliran Mu'tazilah dengan aliran, sebutlah dengan aliran Sunni. Kata aliran Mu'tazilah, orang diazab itu karena amalnya. Kalau amal baik dibalas baik, kalau amal jahat dibalas jahat. Bertanya orang, kalau orang meninggal waktu kecil, anak kecil kan belum beramal, belum ada taklifnya. Apakah anak kecil nanti masuk surga atau masuk neraka?
Kalau dikatakan dia masuk surga, apa masuk surganya? Dia belum beramal. Kalau dimasukkan ke neraka, tentu anak-anak itu menggugat. Kenapa saya meninggal waktu kecil? Pada saat itu kaum Mu'tazilah tidak bisa jawab. Maka oleh Ahlussunni, orang sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, orang masuk surga dan masuk neraka, di samping dikatakan amal ibadahnya adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kasih sayang kepada anak-anak. Kalau dia meninggal waktu kecil, dia masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Karena kasih sayang Tuhan sama dia. Mu'tazilah tidak bisa menjawab itu. Yang bisa menjawab orang Sunni, dia masuk surga bukan hanya karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah sama dia. Kaum muslimin, surat Isra ayat 1 yang kita bacakan tadi, Maha sucilah Tuhan yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Balik lagi, ini irasional, tidak diterima akal. Sejauh itu Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, berjalan kemudian balik lagi ke Mekah. Irasional, tidak diterima akal. Tapi karena kita sudah percaya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman hari kiamat, iman kepada kadar baik, kita percaya itu. Kalau kita tidak percaya, rusak akidah kita. Justrunya pada peristiwa ini disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, cerita Nabi Muhammad perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Muhammad mengatakan, amantu wa sadaqta, saya beriman kepada engkau dan engkau benar. Percaya Abu Bakar Siddiq, sehingga dia bergelar Abu Bakar Siddiq yang membenarkan cerita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ada contoh dalam fikih. Ini ibadah, ini tadi yang akidah. Ibadah, kalau kita musafir, berjalan, kewajiban kita tetap sembahyang 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi karena musafir ada rukhsah, keringanan, yang 5 kali sehari semalam itu bisa kita kerjakan 3 kali. Subuh, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tambah lagi, kalau orang perjalanan itu musafir, dia memakai 2 sepatu. Jadi kalau kita dalam perjalanan, kita boleh memakai 2 sepatu. Namanya, kalau sepatu kita itu menutup 2 mata kaki. Mata kaki kita ini berlebih 2 mata kaki. Waktu akan beruduk, boleh kita tidak membuka sepatu. Telah basuh muka tangan, boleh tidak buka sepatu. Tapi sepatu ini kita sapu. Yang disapu itu bagian atas, namanya mashul khaffain. Tidak boleh, kita tidak usah kita buka sepatu, kita sapu saja mashul khaffain ini. Dengan begitu uduk kita sudah sah. Bapak Ibu sekalian, kalau logika yang dipakai, yang digunakan, maka irasional lah kalau sepatu itu yang disapu bagian atas. Kenapa? Karena yang diinjakkan, yang dipijakkanlah kaki bagian bawah. Seharusnya kaki bagian bawah yang disapu. Tapi tidak. Kalau bagian bawah sepatu itu yang kita sapu, tidak sah mashul khaffain. Tapi tetap yang disapu bagian atas. Ini irasional. Justru kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i, lakana al-mashul khaffaini asfal." Seandainya agama ini memprioritaskan kebenaran akal, kebenaran logika, pastilah menyapu sepatu itu bagian bawah. Tapi tidak. Ini irasional. Ini ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Wahyu. Oleh Bapak Ibu sekalian, kebenaran mutlak itulah kebenaran wahyu. Kebenaran akal adalah sangat relatif. Kita beragama ini kebenaran wahyu yang mutlak. Apa logikanya? Mencium hajar aswad,
di sudut Ka'bah. Tidak ada logikanya itu. Tapi Nabi Muhammad mengerjakan. Kata Abu Bakar, kata Umar, seandainya Nabi Muhammad tidak melakukan itu, saya tidak lakukan. Tapi karena Muhammad melakukan itu, saya lakukan, mencium hajar aswad. Itu tandanya kebenaran mutlak itu adalah kebenaran wahyu, bukan kebenaran ra'yu, pikiran, akal. Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita masing-masing semuanya ini memprioritaskan kebenaran wahyu, bukan kebenaran ra'yu, akal, maka insya Allah soal akidah kita, mulai percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya malaikat, percaya kepada kitab, terakhir juga percaya kepada hari berbangkit. Kalau percaya kita kepada hari berbangkit, pastilah in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Jika amal kita baik, dibalas dengan baik, dan jika amal kita jahat, dibalas dengan jahat. Itu ketentuannya. Bapak Ibu, maka soal nanti di akhirat ada yaumil hisab, ada yaumil mizan, bertimbang. Kita percaya itu. Kita percaya bahwa amal baik dibalas dengan baik, amal jahat dibalas dengan jahat. Kita percaya itu. Apa kata Rasulullah? Sewaktu Rasulullah mengirim Muaz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Kata Nabi Muhammad, Muaz, kalau kamu menjadi gubernur dengan Yaman, nanti di negeri Yaman, dengan apa kamu menghukum? Muaz menjawab, aqdi bi kitabullah. Saya menghukum berdasarkan kitab Allah. Kalau tidak ada, jawab aqdi bi sunnatillah, bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada juga, saya melakukan ijtihad dengan pendapat saya. Jawaban Muaz itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi di akhirnya Nabi Muhammad berpesan, hai Muaz, kerjakanlah setiap akhir salat kamu, sembahyang 5 kali sehari salam, kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada jamaah sudah zikir, sudah salam langsung lari. Itu tidak mengikuti nasihat Nabi Muhammad. Sudah salam berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilah, tahlil lagi. Nah, ini irasional juga. Itu berzikir itu khafifun fil lisan wa saqilatun fil mizan. Ringan di lidah, subhanallah walhamdulillah wala ilah 33 kali, kemudian tahlil pula 33 kali, diakhiri dengan doa. Itu ringan di lidah. Khafifatun fil lisan wa saqilatun fil mizan. Ringan di lidah apa? Sebentar saja sudah salat, jangan buru-buru lari, berzikir dulu. Kalau ada yang paham kan, iza fas'au ila zikrillah, kalau sudah sembahyang bersegera iya, tapi bukan meninggalkan zikir. Ada orang paham sudah selesai salat berdiri cepat-cepat, kan disuruh Tuhan tapi zikir tadi, salawat dan nasihat Nabi Muhammad kepada Muaz kerjakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilah, kemudian bertahlil. Ringan diucapkan dalam lidah, tapi nanti saqilatun fil mizan, berat dalam timbangan. Ini irasional ya, tapi itulah kepercayaan akidah kita. Banyak hal yang tidak diterima akal, tapi menjadi agama bagi kita, menjadi kepercayaan kita. Bisa tidak terpercaya juga kita bahwa di akhirat nanti ada azab, tidak ada, percaya sebagian kita. Tapi itu amal ibadah akidah kita. Kaum muslimin, lebih sedikit ada orang yang berbicara soal azan. Mungkin kita semua sudah tahu, menganalogkan azan dengan anjing menggonggong. Ini orang yang menganalogkan, ini nak ngerti ilmu namanya, ilmu usul fikih namanya. Analog itu kajian usul fikih. Dalam usul fikih tidak boleh analog. Al-qiyas ma'al farik batil. Menganalogkan ala berbedaan batal. Dia analog itu batal. Anjing menggonggong di sana sini ribut. Nah, sama juga itu analognya tidak benar, karena dia tidak belajar usul fikih. Apalagi menjadi orang tertinggi
harus banyak ilmu yang mendampinginya. Tidak hanya satu sisi ilmu politik saja, tapi ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf harus dimilikinya. Oleh sebab itu, kaum muslimin, orang-orang yang membuat pemahaman yang salah, mungkin dia salah, mungkin dia belum belajar tentang itu. Justrunya kita belajar banyak-banyak. Kalau ada ilmu baru sampaikan. Kalau tidak ada ilmu jangan disampaikan. Menjadi bumerang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.